Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, saat ini saya bersama seseorang, bisa dikatakan seorang pemerhati sejarah di Maluku Utara sini. Dia adalah Bung Tio. Apa kabar Bung Tio? Alhamdulillah baik. Sebelumnya siapa namanya? Pak Tio ya saya panggil? Ya, Pak Tio. Oh, Bisa Pak Tio. saja panggil Bung Tio juga Bung bisa. Tio juga bisa. Oke. Bung Tio ini banyak dikenal di istilah kalau di Facebook ini, nama Facebooknya Tio Kakak kalau nggak salah ya. Beliau banyak bercerita, berikan masukan-masukan yang terkait tentang Maluku Utara, Maluku Keraha. Oke, kita akan bertanya-tanya sedikit tentang sejarah Maluku Utara. Kalau menurut Bang Tio ya, kalau Maluku Utara itu ada yang sebut Maluku Keraha. Itu maksudnya apa tuh? Ya, terima kasih sebelumnya. Tetapi sebelum saya masuk atau saya jawab apa yang ditanyakan tadi Ya. sama saya berterima kasih lebih dulu sudah sempatkan waktu datang di rumah saya, dan saya sangat bersyukur sebagai tamu yang terhormat di rumah saya. Dan begitu juga teman Pak Faruk juga, mudah-mudahan sehat selalu. Memang saya juga dulu sering dengar juga sebelum mengkaji lebih jauh tentang apa sebutan dari Maluku Keraha atau Maluku Keraha. Ya, itu tuh Maluku Keraha kayaknya. Iya, Maluku Keraha. Mungkin ini dari sisi bahasa Ternate ya. Kalau Maloko, ya Maloko. Kalau bahasa Melayunya kan Loku. Ya, dari sisi etimologi bahasanya Maloku. Kalau Kie kan gunung. Kie gunung ya. Iya. Kalau Raha kan empat. Saya kira itu sudah umum, banyak yang sudah tahu. Hanya saja secara terminologi apa sebenarnya Maluku Keraha. Ya. Mungkin dari sisi filosofinya atau dari sisi filosofinya Maluku Keraha ini semacam kayak kepal tangan gitu. Ya, kepal tangan dari 4 jari lalu diperkuat dengan ibu jari. Ini hanya filosofi simbol saja saya kira. 4 kesultanan maksudnya itu. Ya, 4 kerajaan, lebih tepatnya 4 kerajaan lah, seperti itu. Jadi tapi karena dia lebih menyinggung tentang Kie, Iya. jadi kita sebut saja Kie, gunung Gunung ya. Gunung 4 Maluku Keraha seperti itu. Terus kalau kita ini disebut Maluku Keraha, kenapa kita tidak bisa sama seperti Jogja? Kenapa nggak bisa diberi daerah istimewa? Seharusnya kan kita kan juga ada kerajaan, ada kesultanan. Apa yang bisa membedakan Ternate, Maluku Utara dengan Jogja gitu? Harusnya kan diberikan oleh pemerintah pusat sebagai daerah istimewa kan? Apa itu mungkin bisa terjadi atau bagaimana? Memang dari berbagai diskusi seminar-seminar pernah dilakukan oleh para civitas akademika, para dunia intelektual dari berbagai macam kalangan intelektual, forum-forum mana saja, diskusi baik di forum, di grup-grup media sosial maupun yang terjadi secara langsung ya, di rapat-rapat atau briefing-briefing di seminar-seminar. Kita agak sedikit kalau repot ya, kalau di Jogja itu kan dia kan satu saja, satu wilayah, kemudian satu sultan saja, Jadi bisa nurut semua ya. iya. Dan mereka memang penurut sifatnya, Iya. kan satu sistemnya prosedural, dan dia saking mencintai sultannya, saking menghormatinya. Memang budaya Jawa kan kita tahu dia sangat santun dalam menghargai petinggi sultan.
Iya. dan dia kan satu wilayah. Kalau kita berkaca dari sejarah, dulu kita ini kan dari masing-masing kerajaan ini otoritas tersendiri. Iya, betul. Walaupun dari sisi filosofi bisa dikatakan Moloko Kiraha. Empat itu tuh yang tadi dibilang ya. Ya dari bahasa Arabnya kan disebut al-mamlakatul mulkiyah. Umumnya orang sudah tahu itu cerita. Semenanjung yang satu yang tak pisah-pisah. Dia satu kesatuan semenanjung. Itu menggambarkan sebenarnya dia satu. Bisa. Walaupun nyatanya dia dipisahkan oleh laut, ya kan? Secara teritorialnya itu zona itu dipisahkan oleh laut. Dulu saja sudah misalnya Tidore Ternate, ya kan? Iya. Itu terjadi polemik yang luar biasa sampai bisa terjadi peperangan. Iya. Jadi sangat sulit untuk menentukan. Kalaupun istimewa ini diberikan, siapa sih sebenarnya mau jadi gubernurnya? Iya, Kita iya. Tapi mendukung juga Bang Tio. butuh satu musyawarah yang tidak membutuhkan waktu yang Iya, betul juga ya. Baik, selain itu Bung Tio ini punya channel ya. Nanti saya taruh di deskripsi channelnya Bung Tio. Oke Bung Tio, selanjutnya pertanyaan berikut berbicara tentang Sultan Babula yang di tanggal ini, tanggal 8 ya? 10. Bertepatan dengan Hari Pahlawan ini, tanggal 10 Hari Pahlawan. Itu diberikan anugerah sebagai pahlawan nasional. Menurut Bang Tio, bisa cerita sedikit tentang sejarah Sultan Babula? Bagaimana masyarakat bisa, khususnya di luar Maluku Utara, sejarahnya, cerita tentang Sultan Babula itu tersendiri? Ya, kalau sepintas tentang sejarah Subajo Sultan Babula, Alamba Kulano, Ya. Malamolamo. Jadi sepintas tentang sejarah beliau ini yang saya tahu saja. Saya lebih mengambil satu inspirasi dari perjuangan beliau, dari jiwanya yang patriot itu, khususnya orang Maluku Kiraha. Beliau ini kan terlatih secara alami, secara otodidak ketika dia kecil. Masih dia kecil. Kalau tidak salah dia itu dulu juga di Sanana. Dia Besarnya di Sanana besarnya juga di Sanana. Artinya saya juga nggak bisa klaim ya, bisa semacam sebuah hipotesis saja bahwa dia kadang di sana, kadang di Sanana. Kan ada neneknya di sana juga, kadang dia di Ternate sebelum dia jadi sultan. Jadi jiwa dia yang dipupuk secara otodidak itu, jiwa patriotisme itu sudah terdidik. Yang menjadi spirit besar bagi seorang Babula itu ketika ayahnya dibunuh, Sultan Babula ini, Banau itu. Banau ya? Yang dari belakang itu ya? Iya, Hairun, Hairun. bukan Banau, salah maksudnya. Hairun itu menjadi spirit perjuangan yang luar biasa bagi seorang Sultan Babula pada waktu itu. Jadi di samping dia punya ada dorong spirit yang luar biasa kepada seorang Babula, menjadi magnet untuk berjuang mengusir Portugis pada waktu itu. Seorang Babula ini punya prinsip yang luar biasa, prinsip yang tidak ingin kompromi begitu. Ketika dia mau mau mengusir atau mau penjajah itu. Ya, dia mau bertindak, itu dia tidak kompromi. Misalnya dia harus gimana begitu sama Belanda, Balter atau apa, tidak. Langsung aja ya? Dia langsung. Tapi dari sisi patriotismenya seorang Babula, dia juga punya sifat kasih sayang yang luar biasa. Artinya ketika dia sudah mampu dan tidak lepas juga dari loyalitasnya masyarakat pada waktu itu sama Sultan Babula, sultan yang dicintai oleh masyarakat pada waktu itu. Kenapa dia dicintai? Karena dia menunjukkan sifat prinsipnya, sifat-sifat yang tidak ingin kompromi, konsisten dengan perjuangan untuk mempertahankan tanah air pada waktu itu.
Jadi itulah yang menyebabkan rakyat sangat mencintai. Dan ketika dia sudah menguasai, sudah menaklukkan benteng Agam Lamo, dia malah tidak menjatuhkan korban dari pihak Portugis. Hanya mungkin aturan-aturan tertentu yang tidak terlalu usirlah para Portugis untuk keluar dari bumi Maroko kira. Saya kira begitu. Oke, the last question, terakhir pertanyaan tentang Sultan Bapulah, ayahnya. Karena beliau ini semangatnya kan datang dari ayahnya. Bisa diceritakan sedikit undangan dari pemerintah Portugis ke tempatnya mana tadi tuh? Agam Lamo, benteng Agam Lamo. Itu sejarahnya Soe-Soe itu bagaimana sampai bisa ada gitu pada saat penyerangan, terus penyerangan datang dengan tarian Soe-Soe, bisa diceritakan sedikit? Sebenarnya kalau cerita tentang tarian perang ya, Tarian perang. ya ada istilah tarian perang, kemudian ada yang bilang tarian Soe-Soe. Memang ketika acara festival Legugam di Sungai Lamo, Yang kan tiap tahun. ya setiap tahun di muka Kedaton Kesultanan Ternate itu sering dibacakan tentang sejarah tarian Soe-Soe atau tarian perang, itu sering dibacakan. Saya kira kita hanya bisa berilustrasi dalam konteks ini, cerita tentang Soe-Soe ini, karena versinya banyak. Lagian banyak teman-teman yang pada saat ini tidak hidup pada zaman itu. Mungkin kita hanya bisa menggambarkan cerita dari cerita menjadi suatu kalimat atau susunan cerita. Kalau saya sepintas ya dari beberapa versi, pada waktu itu kan dikumpullah ya para prajurit-prajurit pada waktu itu, dan Sultan bertanya, apakah kalian bisa mengambil jasadnya Sultan ayah saya misalnya, maksudnya Sultan Khairun. Mereka bilang mereka siap untuk mengambil jasadnya. Sampai lahirnya satu istilah, biar sinanga kamu pakai growa tapi ngom tetap sinanga. Artinya? Kalau tersalah itu, kalau tidak salah ya, mungkin kalimat yang lebih benar, ada yang lebih paham tentang itu. Tapi yang jelas bahwa biar goreng ini, bagoreng, tidak ada minyak kelapa, tetap dia goreng. Tetap dia goreng ya? Ya, itu menggambarkan satu komitmen yang luar biasa, Luar biasa. satu prinsip yang tidak bisa ditawar lagi. Apapun yang terjadi pasti dia akan lakukan. Walaupun taruhan nyawa sekalipun ya? Iya, makanya itu ada daun moka, yang istilah daun moka, itu di dalamnya kan barang itu sudah bukan yang rahasia lagi, sudah umum orang tahu, sudah sering dibicarakan, diceritakan. Jadi ditutuplah parang yang di dalamnya itu. Jadi itu kan memang ada beberapa jurus ya, tarian itu ada beberapa jurus. Oh, ada berapa jurus ya? Iya, kalau orang yang sudah melatih pasti dia tahu, ada yang bilang 12, ada yang lebih dari itu, mungkin dia lebih paham. Hanya saja istilah Soe-Soe ini juga saya sendiri juga kadang bertanya, Soe-Soe ini dari bahasa apa? Iya, apa itu arti Soe-Soe itu? Ya karena memang bahasa Ternate tidak ada bahasa Soe-Soe. Oh, begitu ya? Ada yang bilang kalau Soe-Soe itu dari bahasa Kiowa, tapi ketika kita konfirmasi ke Kiowa, apakah orang Kiowa bisa mengatakan kalau itu bahasa mereka atau bukan? Kalau Soe-Soe ini yang saya tahu itu bahasa Sanana. Bahasa Senana? Apa kalau artinya bahasa Senana tuh? Kalau Sanana itu bilang-bilang kalau Soe-Soe. Bilang-bilang ya? Iya, ada yang bilang, ada yang sampaikan bahwa pada waktu itu ini cuma sekedar cerita. Pada waktu itu kan begini ceritanya, Bapulah ini kalau tidak salah, Khairun ini, Chow Khairun ini dia juga, kalau tidak salah, kalau saya salah saya minta maaf, dia punya istri juga orang Sanana. Orang mana ya? Iya, orang Sula. Nah, jadi iparnya orang Sula itu, maksudnya kalau itu kan ipar mereka yang meninggal itu kan, jadi mereka juga ingin partisipasi untuk mengambil jasad itu. Tapi kalau didominasi orang-orang Kiowa,
orang Sula bilang, kenapa Anda tidak bilang-bilang kami begitu? Oh begitu ya. Kami juga mau turut berperang. Nah, jadi soya-soya, bilang-bilang juga sama kami. Oh begitu maksudnya ya. Soya. Jadi sampai jadi istilah, entah itu benar apa salah, karena versi dari Sula juga menyampaikan begitu. Mereka menjelaskan apa adanya bahwa kalau Sultan Hairun itu iparnya mereka, orang Sula. Mereka juga partisipasi kuat pada waktu itu, bukan hanya Kaiwa saja. Memang tarian ini lebih dikenal dengan orang Kaiwa, cuma tidak menutup kemungkinan pada waktu itu banyak yang terlibat. Iya, apalagi tentang sultan mereka sampai dibunuh itu. Iya, Pasti amarah sangat itu. ya tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Tapi strategi yang dipakai Sultan Babula ini yang bersama dengan Al-Fatih ketika dia memblokade. Pasukannya banyak sekali. Iya, bukan pasukannya banyak, tapi dia memblokade ruang geraknya musuh pada waktu Portugis. Sehingga mereka tidak bisa keluar untuk cari makan, kiri kanan sudah nggak ada informasi, sampai tikus dan apapun mereka makan di dalam. Begitu beliau berpikir bahwa di dalamnya juga ada orang Islam, jadi tawan, kemudian ada pembantu-pembantu orang Islam yang kerja sama Portugis. Jadi sifat sosial humanisme yang diutamakan oleh seorang Sultan Babula, sehingga dia tidak serta-merta untuk mau menyerang begitu. Tapi dia lebih pakai pola yang menyebabkan mereka menyerah dengan sendirinya. Jadi menghindari pertumpahan darah. Itu taktiknya seorang Babula. Babula lebih mengutamakan taktik perang apa? instingnya, intelijensi. Iya. Taktiknya itu lebih dia utamakan daripada, artinya dia punya manajemen emosional yang luar biasa dalam mengendalikan amarah. Walaupun di situasi di mana ayahnya terbunuh dengan cara yang sangat sadis ya. Artinya yang namanya pengkhianat ini kan. Tapi bisa kok kayak gitu ya, diundang terus dibunuh itu memang. Ya itu memang sakit. Keterlaluan sekali penjara waktu itu ya. Baik, dan cukup sekian ngobrol singkat bareng Abang Tio pemerhati sejarah. Mungkin di lain kesempatan kami dari tim Ternate Media diundang untuk bisa mengambil tema-tema atau topik yang lain ya. Bisa begitu Abang Tio? Ya, insya Allah bisa panjang umur, sehat selalu, kita bisa berbagi informasi lagi. Maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan, kita sekedar memberikan informasi saja. Selengkapnya mungkin setiap informasi ada di setiap orang. Iya. Kalau memang ada yang kurang tepat atau apa bisa tulis di komen. Jadi sekian dulu kesempatan kali ini, dan nanti kita ketemu dengan kesempatan, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan Abang Tio juga punya channel, nanti kita taruh link deskripsi, tinggal kamu masuk dan subscribe. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah, bye-bye.